Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali setelah sejenak kita berhenti untuk membahas kitab Sulam Taufik ini karena masuknya bulan suci Ramadan. Maka kali ini kita lanjutkan pembahasan Sulam Taufik. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keluasan waktu untuk bisa belajar dengan baik. Pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang kewajiban seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnilah mu'allif hadzal kitab al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun minal wajibatil qalbiyati al-imanu billahi wa bima ja'anillahi al-imanu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu wal yaqin wal ikhlasu wa huwal amalu lillahi wahdahu wa nadamu al ma'asi wa tawakkulu ala Allahi al muraqabatu lillahi wa ridha anillahi wa husnul dhanni billahi wa halqillah wa ta'zim sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi wa sabru ala ada'i ma awjaballahu wa sabru ala wa sabru amma harramallahu ta'ala wa ala mabtalaka Allahu bihi wa thiqatu birrizqi wa ittihamin nafsi wa adamir ridha wa adamur ridha anha wa bughdus syaitan wa bughdud dunya wa bughdul ahli al-asi wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi was sahabati wal ali wal ansar was salihin wa qala sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabina sahih diniyah ma ma'nahu hadhihi awsafun yajibu an yatahalla biha wa yattasifu biha kullu mu'minin wa hiya qawluhu qabla hadha biqalilin an yakuna khashi'an mutawadi'an khaifan wajilan mushfiqan min hasyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an kullu mu'min yuqaluhu qabla hadhi biqalilin ay yakuna khashian mutawadi'an khaifan wajilan mushfiqan min hasyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi nasihan li ibadillahi ta'ala mushfiqan alaihim rahiman bihim amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar musari'an fil khairat mulaziman lil ibadat dallan al khair da'iyan ilal huda dha sumtin wa ta'udatin wa waqarin wa sakinatin hasan ahlaki wa sadri lainal janib makhfudal janahi lil mu'minin wala mutakabbiran wala mutajabbiran wala tami'an fin nas wala harisan 'ala dunya wala mu'athiran laha 'ala al-akhirah wala jami'an lil mal wala mani'an lahu an haqqihi wala faddan wala jaffan wala ghalidan wala mumarriyan wala mujadilan wala mukhasiman wala qasiyan wala sayyi'at akhlaq wala dhayqa sadr wala mudahinan wala mukhadi'an wala ghashan wala mutaqaddiman lil aghniya al fuqara wala mutaraddidan
ala salatin wala sakitan ala ingkar alaihim al qudratu wala muhibban lil jah wal mal wal wilayat bal yakun laha karihan wala yulabisuha illa min hajatin aw dhuratin intaha kalamu radhiyallahu anhu. Teman-teman, sengaja Ustadz bacakan semua Arabnya, kemudian Ustadz jelaskan setiap apa yang dimaksud dalam kitab ini. Yang pertama, jadi unsur-unsur keimanan itu adalah diantaranya kewajiban hati menerima apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Pertama, iman kepada Allah sudah kita bahas di awal pembahasan dalam kitab Salam Taufik ini. Iman kepada Allah seperti apa, yakin dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Iman kepada apa yang datang dari Allah, ya. Iman kepada utusan Allah, iman kepada apa yang datang dari utusan Allah, menerima, tunduk terhadap apa yang sudah diketahui dari agama Islam ini. Satu contoh, kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka kita meyakini bahwasanya sholat ini berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Yang keenam, yakin tidak ragu terhadap apa yang wajib kita imani. Jadi yakin bahwasanya yang kita imani adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang ikhlas, teman-teman, anak-anak. Jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu artinya bersih, putih, tidak ada kotoran di situ. Ikhlas itu menerima dengan sepenuh hati, bukan menerima apa adanya, dengan sepenuh hati. Menerima dengan pengabdian, itu namanya ikhlas. Sekarang ini Ustadz minta kalian untuk belajar dengan Ustadz Zainal, maka kalau kalian ikhlas, ya berpahala di hadapan Allah. Tapi kalau enggak ikhlas, tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian menyesali tentang kemaksiatan. Maksiat itu sesuatu yang menyelisihi atau sesuatu yang sesuatu yang menentang kepada Allah. Artinya maksiat kepada Allah. Artinya maksiat pada Allah itu macam-macam. Ustaz contohkan, kalian berani kepada orang tua itu maksiat. Dosa hukumnya. Kalian tidak puasa kemarin Ramadan, dosa hukumnya. Itu maksiat. Selanjutnya tawakal, teman-teman. Tawakal ini adalah berpegang teguh kepada Allah dalam urusan apapun, termasuk urusan rezeki, urusan keselamatan, ya. Dan tawakal itu tidak boleh kemudian kita mempercayai terhadap yang lain, nggak boleh. Tawakal itu harus betul-betul patuh, pasrah kepada Allah. Nah, ini tawakal. Ustaz contohkan, saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, ya, kemudian Nabi Musa bingung, ini harus bagaimana, di depan ini ada apa? Lautan yang begitu dalam, di belakang ada Fir'aun, ya. Saat itu kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu. Nah, Musa pasrah saja karena Allah yang perintah. Nah, itu contoh pasrah, gitu ya. Contoh tawakal itu seperti itu. Yang ke-10, anak-anak, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah itu, dalam keadaan apapun, dimanapun, kita ini merasa ada yang mengawasi. Contoh, kalau kita mau melakukan hal yang tidak baik, karena ini tidak baik, kalian tidak mau melakukan, karena merasa diawasi oleh Allah. Meskipun orang tua nggak tahu, kakak nggak tahu, ustadzanya nggak tahu, tapi karena kamu merasa Allah Maha Tahu dan kamu tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan Allah pasti tahu, maka itu disebut dengan merasa diawasi oleh Allah. Ini termasuk perbuatan yang luar biasa, sikap yang luar biasa. Yang ke-11, ridho kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya, tidak berpaling kepada Allah dari Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi ridho, pasrah, tidak berpaling dari Allah. Yang selanjutnya berhusnudzon, berbaik sangka, ya.
Berbaik sangka ini anak-anak berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada makhluknya Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu apapun yang Allah berikan saat itu, ya kita harus berbaik sangka. Satu contoh nih, kalian tes di sebuah pondok pesantren, kalian mau lulus nih, tes di sebuah pondok pesantren, kemudian kalian tidak lulus di situ. Ya, kamu berhusnudzon saja kepada Allah. Kamu berbaik sangka kepada Allah. Mungkin bukan tempatku di situ. Nah, gitu ya. Setelah berusaha suruh menghafal, tes menghafal tetap dilakukan, tes tulis tetap dilakukan. Semuanya persyaratannya, ketentuan dan persyaratannya dilakukan. Tapi kok masih nggak diterima? Nah, kalian tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin bukan tempat itu yang dipilih oleh Allah. Cari lagi pondok pesantren atau sekolah yang kalian merasa cocok di tempat itu. Dan juga berhusnudzon kepada atau berbaik sangka kepada makhluk. Makhluk itu siapa saja ya? Makhluk itu yang paling dekat lah sesama manusia, gitu ya. Paling dekat sama manusia. Kalian berbaik sangka kepada ustadz-ustadzahnya, berbaik sangka kepada orang tuanya, berbaik sangka kepada kakaknya, kepada adiknya. Ya, ini bagian dari sikap yang harus dimiliki oleh seorang beriman. Ya. Selama itu manusia, anak-anak tetap punya kesalahan, tetap kesalahan itu pasti dilakukan. Selama itu manusia. Makanya kalau ada ustadz-ustadzah atau orang tua kalian melakukan kesalahan, ya kalian berhusnudzon saja. Barangkali lupa, kan begitu ya. Barangkali kemudian saat itu Allah beri sifat lupanya lebih dominan. Nah, begitu. Ini namanya berbaik sangka. Kemudian cara bersyukur. Alhamdulillah anak-anak, kita ini diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa. Maka karena nikmat itu nggak bisa dihitung saking banyaknya, kita sebagai umat manusia dianjurkan tetap bersyukur. Nah, banyaknya nikmat itu cukup kita mengucapkan alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sekarang ini diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa, menghafalnya cepat, memahaminya juga cepat, gitu ya. Maka bersyukur itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Ustadz, bagaimana dengan teman-teman yang kebalikannya dari itu? Tetap bersyukur kepada Allah. Tetap bersyukur kepada Allah. Banyak anak-anak teman-teman kalian itu yang masih di bawah kalian, gitu loh. Maksud saya begitu. Nah, tetap berusaha untuk belajar, gitu ya. Tetap berusaha untuk belajar. Makanya belajar itu anak-anak butuh apa? Kesabaran. Nah, yang penting sekarang disyukuri dulu apa yang Allah berikan. Kalau kalian sudah bersyukur atas nikmat Allah, ya pasti oleh Allah ditambah. Dari nikmat kalian akan ditambah, begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau sudah kita bersyukur, maka bersabar. Nah, sabar itu melakukan kewajiban harus sabar, ya. Saat diuji ada musibah juga sabar. Biasanya kita ini saat ada musibah sabar, ya. Saat ada musibah sabar. Tapi saat kita seakan-akan kok enak, padahal itu juga musibah. Enak itu juga musibah, ujian dari Allah. Cuman kita tidak terasa. Yang kelihatan kalau kita ini mungkin diuji. Satu contoh nih anak-anak, kalau di sekolah uangnya hilang, ya, atau pensilnya dipatahkan oleh temannya, ya sabar aja dulu, ya.
Itu contoh musibah kecil, gitu ya. Contoh musibah kecil. Makanya kemudian kita harus bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan. Terlebih lagi kita harus bersabar dengan melakukan perintah Allah. Saat kita melakukan sholat 5 waktu bersabar. Saat kita belajar juga bersabar. Nah ini bagian dari bersabar. Percaya bahwasanya urusan rezeki itu urusan Allah. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau besok kalian mendapatkan nikmat Allah, kalian jadi seorang yang berpangkat nih. Contoh berpangkat itu kalian punya perusahaan sendiri, kalian punya perusahaan sendiri, kalian jadi bos semuanya ya. Nah, atau kalian besok intinya sudah bekerja. Maka saat sudah bekerja itu kalian harus percaya bahwasanya yang mengatur rezeki adalah Allah. Kalau hari ini dapat 100.000, besok dapat 50.000, disyukuri, gitu ya. Kemudian mengontrol nafsu setan, ya. Mengontrol nafsu setan. Apa aja? Mengontrol nafsu setan itu mencurigai nafsu terhadap apa yang diperintahkan olehnya. Khawatir perintah tersebut adalah tipuan yang bisa menyampaikan pada hal yang dilarang. Jadi saya contohkan nih, ya. Kalian ibadahnya luar biasa. Senin Kamis puasa. Jamaah sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Tapi kalian kemudian merasa sombong. Sombong dengan apa yang kalian, ibadah yang kalian lakukan. Oh, ini bagian dari nafsu setan. Ini bagian dari tipuan setan. Hati-hati, gitu ya. Karena merasa paling baik, merasa paling hebat. Nah, itu bagian dari tipuan setan. Kemudian tidak ridho kepada nafsu dengan mengingat-ingat kesalahannya. Ya, tidak ridho kepada nafsu dengan mengingat-ingat kesalahan. Artinya begini, anak-anak, begini. Kita ini nggak senang kalau kita ini sudah melakukan sebuah kesalahan. Jadi ingat-ingat terus kesalahan itu, jangan sampai mengulangi lagi. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Membenci setan dengan cara condong pada penyelisihannya. Artinya begini, mungkin bahasanya terlalu rumit ya. Jadi membenci cara setan menggoda kita itu dengan kita tidak memperdulikannya, gitu loh ya. Dengan cara kita tidak memperdulikannya. Kalau ada ajakan kita tidak sholat, nah, jangan sampai diikuti. Itu namanya apa? Menyelisihi perbuatan yang tidak baik. Yang pasti perbuatan tidak baik itu ajakan setan. Ya. Membenci dunia dengan tidak melirik apa yang dapat melalaikan dari ketaatan. Jadi begini, maksudnya kita hidup di dunia kan boleh cari duit, ya, tapi jangan sampai cari duitnya itu berlebihan. Artinya berlebihan itu anak-anak, hak kita kepada Allah tidak ditunaikan. Sholat waktunya tidak dikerjakan, zakatnya tidak diberikan, kan begitu ya. Nah, lupa dengan kewajiban-kewajiban yang oleh Allah berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad. Nah, itu namanya apa? Mencari dunia berlebihan. Nah, itu yang seperti itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, yang ke-22, membenci orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, kita nggak boleh membenci orangnya, membenci perbuatannya. Gitu ya. Kalau orangnya sih, kita pun ini anak-anak ada peluang melakukan maksiat, tapi bukan orangnya dibenci, tapi perilakunya yang dibenci. Nah, contoh ada orang mabuk-mabukan, ya kita ingatkan kalau perbuatan seperti itu tidak baik. Cara mencintai Allah. Cinta kepada Allah Ta'ala dengan cara menempatkan hati untuk beribadah kepadanya,
mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Ini maklum. Jadi cinta kepada Allah itu melakukan semua yang Allah perintahkan, melakukan semua yang Allah menjauhi semua yang Allah larang. Mencintai firman Allah dengan cara menjaga keagungan ayat-ayatnya, menghormatinya dan mengamalkannya, beramal dengannya. Jadi kalau kita mencintai Al-Quran, ya ayo Al-Qurannya dibaca. Makanya sering Ustaz sampaikan, ayo kita baca Al-Quran sehari. Kalau tidak bisa 1 juz, ya setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, ya mungkin 1 halaman. Jangan sampai sehari itu kita nggak mau membaca Al-Quran. Kemudian mencintai nabi-nabi Allah lainnya, beriman kepada mereka, menghormati mereka. Jadi nabi-nabi Allah itu harus kita imani, harus kita cintai. Ya Ustaz, aku kan bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Adam. Ya, tapi tetap dalam Islam itu beriman kepada para nabi, mencintai kepada para nabi itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Mencintai sahabat menghadirkan keutamaan sebab mereka lebih dahulu masuk Islam. Jadi mencintai sahabat Nabi itu bagian dari mencintai Allah. Karena sahabat Nabi ini anak-anak mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, Sayyidina Bilal, ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Muawiyah, sahabat-sahabat yang lain itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan menyebarkan agama Islam. Nah, makanya kita harus mencintai para sahabat. Gak boleh kita mencaci maki para sahabat. Gak boleh. Karena sahabat ini orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Mencintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Keluarga Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Kalau sekarang kita mengenal dengan para habaib, ya itu cucu Nabi Muhammad, itu keturunan Nabi Muhammad. Ya kita hormati, ya jangan sampai kemudian kita kalau toh pun mereka berbuat salah, namanya manusia tetap ada perbuatan salahnya, anak-anak. Ya kita ingatkan. Kemudian mencintai sahabat Muhajirin dan Ansor. Maklum ya, sahabat Muhajirin Ansor ini orang-orang yang berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk Rasulullah. Makanya kemudian kalau kita tidak mencintai sahabat, maka kita termasuk orang-orang yang juga tidak menghormati Nabi Muhammad. Gitu ya. Mencintai orang soleh dengan cara mengagungkan mereka, orang-orang soleh. Ya, jadi orang-orang soleh itu siapa? Jadi orang-orang soleh itu orang yang yang dekat kepada Allah, yang ibadahnya bagus di hadapan Allah. Makanya kita kemudian dianjurkan untuk mencintai orang-orang soleh, dekat kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita ini meskipun kita enggak menjadi orang soleh, tapi kita ini ingin seperti orang-orang soleh, ibadahnya seperti orang soleh, ya semuanya lah, cara makannya. Karena orang-orang soleh ini mencintai Rasulullah yang ditiru oleh Rasulullah. Meskipun kita ini bukan orang soleh, tapi seakan-akan kita ini ingin menjadi orang soleh. Kalau kita menjadi orang soleh, ingin menjadi seperti orang soleh, insya Allah besok di surga kita ini kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi seperti itu anak-anak ya. Semoga kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat cara mencintai Allah itu tadi ini ya. Cara mencintai Allah seperti ini. Cinta dengan Rasulullah, cinta dengan para sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Semoga anak-anak bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Semoga kita menjadi orang-orang, menjadi manusia yang dicintai Allah karena kita mencintai Allah. Cukup. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.